Tahila Sayyidina al-Imam Zainuddin al-Malibari wal Imam Abi Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi wa jami'i syurah ala wal Imam al-Bajuri wa jami'i syurah ala fatihim wal muhassin ala syuruh wa masyayikhihim wa talamadadihim wa naqlinanhum wa fatihim wa jami'il ulama wal awliya was-salihin wa mu'allif al-kutub an-nafi'ah min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila awliya hadhihi al-baldah wa ulama'iha wa sulahaiha wa man amara hadzal masjid wa hadzal musalla wa hadzal mahad sabqan wa ila arwah walidina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat inna Allah yaghfir lahum yarhamhum fil jannah wa alaina wal ahbabina wal muslimin barabatihim wa sararihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah wa bunyatil faraj ajil muslimin wa bunyatil salah ahlul bait ajmain wa ala man wa sallallahu salih min niyyat wa ala kulli niyyah salihah jami'a khairat fid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Lampu sing tengah urip cek padam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Sayyidina al-Imam Zainuddin al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sahiris salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi Fathul Mu'in ila qaulihi radhiyallahu anhu qaidatun muhimmatun. Utawi iki kaidah kang penting. Wahia utawi kaidah muhimmah iku annama asluhu kang utawi asalima iku at-taharatu. Wa ghalaba lan nglindih ala dhanni ing atase penyono apa tanajjusuhu dadi najise mak. Kenapa? Li ghalabatin najasati krana nglindini najis fi mislihi ing dalam sepadane mak. Iku fihi iku tetep ing dalem mak qaulani utawi qaul loro ma'rufani. Bi qaulajil asli wa dhahir. Kelawan qaul loro yaiku asal hukum asal wa dhahiri lan perkara kang zahir. Awil ghalibi utawa perkara kang nglindih. Arjahuhuma utawi luweh unggule qaulayil asli wa dhahir iku annahu satuhune ma iku tahirun amalan krana ngamalaken bil asli kan hukum lawan hukum asal al mutayaqqani kang den yakini li annahu krana asal iku adbatu luweh keplangger minal ghalibi tinimbang saking ghalib al mukhtalifi kang beda-beda apa ghalib bil ahwali kelawan pira-pira tingkah wal azmani lan pira-pira zaman. Nah, ini kaidah sangat penting sekali dalam bab taharah. Kaidah ini kalau dipegang insya Allah aman dari waswas. Orang yang waswas itu gara-gara tidak mengetahui kaidah ini. Atau ya tahu kaidah ini tapi enggak ngamalkan. Lebih percaya kepada bisikan setan daripada kepada dawune ulama yang diambil dan disarikan dari dawuh-dawuhnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kaidah ini kalau ada sesuatu hukum asalnya suci. Ya segala sesuatu al-aslu fil asya' atau taharah. Kecuali sesuatu yang memang asli najis kayak bangkai, darah, itu kotoran dan seterusnya. Yang lain selain najis yang dulu disebutkan itu kan najis sudah disebutkan apa saja, darah, nanah, bangkai dan seterusnya. Itu najis itu. Selain yang disebutkan itu hukum asalnya suci. Nah, kaidah ini mengatakan, kaidah sangat penting, kaidatul muhimmah. Sesuatu yang memiliki hukum asal suci, cuma biasanya benda seperti ini najis, mutanajis. Nah, hukum asalnya suci. Cuman secara kebiasaan barang yang sejenis ini itu mutanajis. Kenapa? Ya karena seringnya itu terkena najis. Nah, ini dalam masalah ini kita ngikuti yang hukum asal
atau ngikuti yang lumrah terjadi. Yang lumrah terjadi najis. Hukum asalnya suci. Ada sesuatu kita nggak tahu ini najis apa enggak. Lek biasanya najis. Tapi kita enggak yakin. Lek yakin ya enggak usah khilaf kalau yakin jelas-jelas najis. Ini kita enggak tahu. Kayak tanah di depan ini. Tanah di depan musola itu. Ya tiap hari ada ayam. Namanya ayam kemana-mana kan enggak pempesan. Dan kalau mau buang kotoran kan enggak nyari jeding. Ya. Nah, atau jalanan yang menjadi tempat lewatnya dokar. Sama. Kudanya enggak pempesan. Kalau kebelet ya enggak nyari toilet umum. Sak tepai. Begitu. Kayak sebagian orang saat tepak ya. Orang pikir asem. Nyari pohon asem ya. Nah, jadi jalanan, tanah, hukum asalnya suci. Cuma terjadi kebiasaan jalan-jalan yang dilewati dokar itu najis. Biasanya najis. Kenapa? Karena seringnya dokar itu kudanya ya buang kotoran di mana-mana. Secara kebiasaan najis, hukum asal suci. Kita tidak tahu sekarang. Ini najis apa enggak kelihatan ada najisnya. Nah, maka di sini berlaku dua kaul. Ada kaul yang memenangkan hukum asal, berarti suci. Ada kaul yang memenangkan ghalib. Ada yang mengibaratkan dengan zahir, yang tampak biasanya. Atau yang ghalib, yang lumrah. Kalau ngikuti yang lumrah berarti najis. Nah, maka di sini ada dua kaul itu. Yang muktamad yang mana? Yang ngikuti hukum asal. Nah, jadi di sini fihi qaulani ma'rufani. Ada dua qaul yang ma'ruf dengan sebutan apa? Qaulayul asli wa dhahir awil ghalib. Ada yang mengibaratkan qaulul asli wa dhahir atau al aslu wal ghalib. Jadi ta'arud antara asal dengan dhahir, ada yang mengibaratkan asal dengan ghalib. Dhahir yang maksudnya ghalib itu sama, dua kata yang berbeda maksudnya sama. Yang ada yang memenangkan asal, ada yang memenangkan dohir atau ghalib. Yang muktamad yang mana? Arjahuhuma annahu tohir. Yang muktamad dalam masalah-masalah seperti ini, hukumnya adalah suci. Kenapa? Amalan bil asli al mutayaqqan. Karena mengamalkan hukum asal yang yakin. Kenapa? Li'annahu adbat. Lebih bisa dipastikan. Bisa dipastikan, hukum asal segala sesuatu itu suci. Bisa dipastikan. Lek ghalib ya beda-beda ghalib itu. Kebiasaan antara satu keadaan dengan keadaan lain bisa beda ghalibnya. Kebiasaannya bisa beda. Antara satu tempat dengan tempat lain. Jalanan Kejayan ke Warungdowo. Dengan jalanan Warungdowo ke Sidogiri beda. Ghalibnya jalan Warungdowo ke Sidogiri dilewati dokar. Misalnya. Jalanan Warungdowo ke Kejayan nggak dilewati dokar, beda-beda ghalib itu. Gitu. Jalanan Pasar Besar Pasuruan ke daerah-daerah pesisir biasa dilewati dokar, biasa goti amber. Nah itu. Jalanan di tempat lain tidak pernah dilewati dokar atau jarang, tidak pernah goti amber dan seterusnya lah. Ghalib ini nggak bisa dipastikan, berbeda-beda tergantung keadaan. Tergantung tempat, ya. Nah, karena itu, karena tidak bisa dipastikan, mending ngambil yang pasti. Apa yang pasti? Hukum asal. Lebih terdobiti, lebih kepelanggar, lebih bisa dipastikan. Karena segala sesuatu hukum asalnya suci. Nah, ini. Contohnya, wadhalika te mengkono-mengkono ma. Iku kasiya bi khomarin koyok pakaiane tukang gawe khomer. Wahaidin, wadon kang haid, wasibyanin lan pira-pira ari cilik, wa awani mutadayyinina lan pira-pira wadahe wong kang ngelakoni agama, bin najasati kelawan najis, wa warokin lan godhong yang libu kang ngelindih, apa nasruhu rontoke atau lugure warok ala najisin ing atase perkara najis, walu abi sobiyin lan ilere arek cilik, wajuhin lan pakaian. Juh ini pakaian yang terbuat kayak pakaian wol itu dari kulit. Lan pakaian kulit istahara kang masyhur apa amaluhu gawe, maksudnya gawe memproses
Apa amaluhu gawe juh bisyahmil khinziri kelawan gajine babi, lemake babi. Wajibne lan keju samiyin kang bangsa Syam. Istahara kang masyhur apa amaluhu gawe juben bi infahatil khinziri kelawan infah niku istilah anune renet. Renet niku zat damel zat untuk membekukan keju. Nanti saya terangkan seperti apa. Pokok kalau artinya renet. Istilah itu renet. Apa renet itu? Zat untuk membekukan keju. Keju itu kan dari air susu. Air susu kan cair. Lah kalau dikasih infah ini jadi beku, jadi keju yang biasanya sampai taruh di roti dan yang lain-lain. Nah, itu. Jadi zat untuk membekukan keju. Infahatil khinziri kelawan renete babi. Waqad ja'alan teman-teman wis teka hu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apa jubnatun keju min indihim saking ngersane Syam, wong Syam. Fa akala mongko dahar sapa Kanjeng Nabi minha saking jubnah. Walam yas'alan mboten tanglet ora takon. Mboten tanglet sapa Kanjeng Nabi andalika saking mengkono-mengkono juben. Dakaron utur hu ing keterangan sapa Syekhuna guru ingsun Ibnu Hajar fi Syarhil Minhaj ing dalam kitab Syarah Minhaj yaitu Tuhfah. Tuhfatul Muhtaj. Nah, jadi contoh kaidah tadi, contoh penerapan kaidah tadi kaidahnya. Penerapannya sekarang pakaian tukang buat khomer. Kita tahu khomer itu najis. Yang namanya tukang buat khomer, memproses sampai mengemas, itu kan yang nyiprat-nyiprat kan ya. Nah, secara ghalib pakaian tukang khomer secara ghalib ya ketika memproses khomer kecipratan khomer. Berarti secara ghalib najis, tapi hukum asal pakaian suci. Kita tidak tahu sekarang pakaiannya ini kecipratan apa enggak. Ya jelas habis dibuat kerja. Coba tidak kelihatan ada cipratan khomer. Biasanya kecipratan. Tapi kita nggak tahu, beda kalau melihat jelas-jelas kena khomer. Ya najis, nggak usah khilaf kalau itu. Ini kita nggak tahu. Nah, jadi kita nggak tahu kecipratan apa enggak. Biasanya kecipratan. Gitu. Arek cilik, aja ngomong di kono. Aja ngomong di kono. Nah, jadi pakaiannya tukang khomer. Hukum asal suci, tapi biasanya kecipratan. Kita tidak tahu. Melihat kebiasaan, biasanya kecipratan berarti najis. Kalau melihat hukum asal pakaian suci, berarti suci. Berarti suci. Tangan sampean basah nyentuh pakaian orang itu, atau sholat, pakaian orang itu nempel ke pakaian sampean, tidak usah dibatalkan. Suci. Satu. Kedua, wahaidin. Pakaiannya perempuan haid. Zaman dulu kan tidak ada pembalut yang seperti sekarang. Jadi pakai kain, ya dibelebet-belebet begitu. Ya rawan bocor. Tidak seperti pembalut sekarang. Jadi pakaian orang yang sedang haid kalau zaman dulu itu biasanya kena darah haid. Biasanya najis. Nah, tapi selama nggak kelihatan, tidak kita hukum najis. Dikembalikan pada hukum asal yaitu suci. Contoh lagi, sibyanin, pakaiannya anak kecil. Ya, anak kecil itu kan biasanya begitu. Apalagi kalau tidak terdidik dengan baik. Itu kan kencing ya tidak cebok. Nah, begitu. Kencing tidak cebok, kadang mari kepuyo ya tidak bilang. Kencing belum sempat lari ke kamar mandi, belum sempat nyampe kamar mandi, kencing duluan di pakaiannya. Nek dia enggak ketoro dolin maneh. Anak kecil kan kadang-kadang begitu. Lah anak kecil itu ya biasanya begitu ya, kloset-kloset di mana-mana, terkena najis biasanya. Tapi hukum asal suci, selama enggak tahu maka berarti suci. Berarti suci. Kemudian wa awani mutadayyinina bin najasah. Wadahnya orang yang dalam agamanya itu dia biasa mengkonsumsi perkara najis atau beribadah
melakukan persembahan pada Tuhannya dengan hal-hal yang sifatnya najis. Misalnya pakaiannya orang yang mereka makan babi, Cino misalnya, Cino kafir. Nah, biasanya makan babi. Terus sampai diteri, jenang suro ya. Punya tetangga Cino kafir, ngeteri jenang suro. Waduh, kok jenang suro wadahnya ini. Biasanya mereka itu makan babi. Nah ini ya apa ini wadahnya ini habis dicuci 7 kali, salah satunya dicampur debu apa enggak? Pernah dipakai untuk masakan yang ada babinya apa enggak? Enggak tahu. Enggak tahu. Biasanya mereka ya acara, khususnya kalau acara-acara ngumpul sesama orang-orang kafir, ya makan babi begitu. Gelasnya untuk minum khamr. Nah ini sudah disucikan dengan benar apa enggak? Pertama kita enggak yakin pernah dipakai untuk makan babi apa enggak wadah ini. Biasanya mereka memang makan babi. Tapi apa wadah ini pernah dipakai? Bisa jadi kan ini beli baru kan wadahnya. Belum pernah dipakai. Walaupun mereka biasa makan babi. Tapi bisa jadi karena mau ngeteri wong Islam. Jadi wadahnya spesial. Atau dia enggak masak sendiri, pesen nang tanggane sak wadah itu. Bisa jadi begitu. Cateringan pesen. Nah, bisa jadi ada kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan kuate najis. Tapi hukum asal suci. Kita tidak tahu berarti suci. Terus pangan ngono. Ya, jangan dibuang, mubadir. Lek sampean tidak mau kasihkan hewan. Nah, begitu. Kasihkan hewan, itu kasihkan siapa begitu. Jadi nggak bisa kita marono was-was enggak. Ini contoh. Contoh lagi. Wawarokin yang libu nasruhu ala najisin. Daun yang biasanya jatuh ke tempat najis. Tapi sampai tidak tahu hukum asal daun suci. Biasanya daun-daun itu jatuh ke tempat najis. Cuman sampai tidak tahu, ya sudah berarti hukum asal suci. Nah, kemudian walu abu sobiyin ilre arek cilik bayi. Namanya bayi kan sering gumo. Namanya bayi, umumnya bayi sering muntah. Sering muntah. Lah dan tidak ada bayi berkumur kan ya? Belum bisa berkumur namanya bayi. Jadi bayi ada anaknya orang, tetangga. Sampai gendong ngiler. Biasanya namanya anak bayi itu mesti pernah muntah. Dan tidak mungkin berkumur. Berarti biasanya najis. Tapi saya tidak tahu pernah muntah apa enggak. Umumnya bayi pernah muntah, tapi ini saya tidak tahu kan pernah muntah apa enggak. Tidak usah nanya. Ya sudah suci. Dikembalikan pada hukum asal, air liurnya manusia itu suci. Kalau yakin pernah muntah, air liurnya sudah kita bahas dulu kan ya. Makfu apa tidak sudah dibahas. Kalau itu setelah yakin najis. Ini tidak tahu. Anaknya orang beda kalau anaknya sampai sendiri tahu pernah muntah atau tidak, pernah berkumur apa enggak tahu. Ini anaknya orang. Biasanya namanya bayi itu pernah muntah. Sampai gendong ngiler suci. Biasa anak bayi itu muntah. Takon coba, enggak usah takon. Pertanyaan sampean nanti bikin najis. Ya. Pertanyaan sampean nanti bikin najis. Kalau ditanya, pernah muntah apa enggak? Oh iya kemarin, najis akhirnya. Najisnya gara-gara pertanyaan sampean ya. Coba enggak nanya suci. Ya, karena enggak tahu. Selama enggak tahu maka ngikuti hukum asal. Soalu karena jasahu. Pertanyaan sampean menajiskan liur itu ya. Suruh sama nanya. Aja takon. Kemudian jadi pertanyaannya gari najis ya. Wajuhin istahara amaluhu bisahmil khinzir. Ini pakaian dari kulit, bahan kulit. Juh disebut juh. Pakaian dari kulit biasanya dalam pemrosesan dari kulit dijadikan pakaian itu dikasih lemak babi biar lebih lembut. Biar lebih lembut kan kaku kan dari kulit kan ya. Jadi direndam ke lemak babi biar lebih lembut. Ada jenis pakaian yang diproses dengan seperti itu zaman dulu dari kulit. Selama sampai tidak tahu ini mengalami proses seperti itu apa enggak, umumnya
pakaian seperti itu direndam ke lemak babi. Ke lemak babi. Maka bagaimana? Ghalibnya begitu. Tapi kita tidak tahu kan ya. Maka dikembalikan kepada hukum asal. Berarti suci. Di antara sekarang, ini khobar dari orang sikoh. Tapi nggak langsung kepada benda yang ini, umumnya. Sayyusri mengatakan, umumnya tembakau yang akan diproses jadi rokok di seluruh dunia direndam ke khomer. Sayyusri yang mengatakan begitu. Jadi umumnya tembakau yang akan diproses jadi rokok, khususnya yang dari negara-negara barat. Dan di negara Islam sebagiannya, umumnya direndam ke khomer. Kalau direndam ke khomer kan berarti najis. Berarti najis. Lah cuman rokok yang biasa disedot oleh sebagian orang itu tidak tahu kan direndam pakai itu apa enggak. Umumnya yang namanya rokok akan diproses itu direndam khomer. Biar menimbulkan efek tertentu begitu. Nah, umumnya najis. Tapi selama merek ini tidak tahu dilakukan proses itu seperti atau enggak, maka hukumnya suci. Baikon suci ya. Baikon sama ya. Jadi ketika tidak tahu ya, ketika tidak tahu rokok itu direndam seperti itu apa enggak, jelas-jelas direndam kan najis. Ini hanya sekedar umumnya kata Sayyusri itu tidak direndam ke khomer. Umumnya najis. Tapi selama tidak tahu maka berhukum suci. Tapi itu catatannya. Baikon juga suci. Baikon juga suci. Suci itu bukan berarti halal ya. Baikon juga suci lah. Nah, jadi umumnya selama tidak tahu secara pasti maka dikembalikan pada hukum asal yang utama yaitu suci. Contoh lain, wajubnin syamiyin istahara amaluhu bi infahatil khinzir. Keju yang berasal dari negeri Syam di zaman itu. Itu umumnya itu proses pembuatannya dikasih infahahnya babi, renet dari babi. Infahah itu begini. Infahah itu lambungnya hewan. Biasanya hewan yang masih kecil. Si bayi sih. Jadi hewan itu lambungnya itu namanya infahah. Isi dalamnya juga infahah. Hukumnya beda hukumnya. Kulit lambung itu kalau dari hewan yang halal dimakan, biasanya dari sapi atau kambing. Kulit lambung itu, kan lambung kan ada kayak semacam apa? Kayak handuk begitu atau apa. Nah, lambung ini kalau dari hewan yang halal dimakan, kambing atau sapi, maka hukumnya suci. Ada kotorannya mutanajis, tinggal dibersihkan suci. Nah, jadi infahnya, wadahnya itu, kalau dari hewan yang halal dimakan dan disembelih dengan sah, maka hukumnya suci. Ini namanya infahah. Tapi yang dibuat bahannya keju bukan itu, isi dalamnya. Isi yang ada di dalam lambung. Isi yang di dalam lambung ini suci apa enggak? Ya sama kayak tadi itu. Kalau hewannya halal dimakan. Kemudian disembelih dengan sah. Kalau wadahnya kan suci. Mungkin mutanajis. Yang isi dalamnya dilihat. Kalau hanya mengkonsumsi susu, maka suci. Kalau hanya mengkonsumsi susu, maka suci. Kalau pernah mengkonsumsi selain susu, rumput misalnya, atau yang lain, dedek, maka najis. Najis bukan mutanajis. Jadi isinya lambungnya itu namanya infahah, isi lambungnya disebut renet, ini namanya infahah juga. Yang dimaksud isinya ini. Jadi isinya ini, kalau dari hewan yang nggak halal dimakan, ya najis. Kalau dari hewan yang nggak disembelih dengan sah, najis. Kalau disembelih dari hewan yang
halal dimakan dan disembelih dengan sah, suci apa najis? Saya tafsir lagi. Kalau hanya mengkonsumsi susu, belum pernah mengkonsumsi yang lain, suci. Kalau sudah pernah mengkonsumsi selain susu, najis. Itu infaha. Mestinya kan najis kan ya? Karena dari dalam, mestinya najis. Tapi enggak, infaha ini memiliki hukum ringan tersendiri karena memang hajat untuk pembuatan keju secara tradisional, keju yang alami. Nah, jadi kalau belum pernah mengkonsumsi selain susu, hanya susu, hewan yang halal dimakan dan disembelih dengan sah, maka suci. Dimasukkan ke keju, ya suci, kejunya aman. Kejunya aman. Nah, tapi kalau dari hewan yang nggak halal dimakan, dari hewan yang pernah makan mengkonsumsi selain susu, atau penyembelihannya tidak sah, atau hewan yang najis seperti dari babi, najis. Jelas ya? Nah, orang zaman dulu itu buat keju itu begitu. Jadi biasanya anak kambing yang masih kecil itu diminumkan ke induknya, diminumi susu, dan dikasih makanan yang lain, dan dikasih minum yang lain, hanya susu sampai kenyang. Nah, nanti setelah kenyang disembelih. Setelah kenyang dalam keadaan bayi itu disembelih. Setelah disembelih diboleng, dibedah, dibelah, diambil lambungnya tadi itu. Lah isi lambungnya itu dimasukkan ke susu yang cair, ditunggu sebentar, akan mengalami proses fermentasi, akan beku itu nanti. Nah, itu pembuatan keju alami. Keju yang seperti itu sehat. Kalau keju jadi-jadian yang dijual di Alfamart atau Induh Marom, ya, nah, itu ya jadi marog. Nah, jadi keju yang alami begitu prosesnya. Kalau seperti tadi aman. Lah ini enggak, keju dari Syam. Syam itu sekarang, Syam itu negara yang besar di zaman itu. Sekarang terpecah menjadi beberapa negara, Syria, Lebanon, Yordania, itu Syam itu. Pusat negeri Syam zaman dulu itu di Damaskus, ada di Syria. Nah, itu Syria, Lebanon, kemudian Yordania dan sebagian wilayah Palestina itu namanya Syam itu namanya. Duduk Syampang ya, Syam. Itu. Dari mana Syam? Dari Syam. Syampang. Itu. Nah, jadi ketika ada keju dari Syam, ini masyhurnya di sana dibuat mengandung lemak babi. Bukan lemak babi, tapi apa? Dari renetnya apa? Babi. Masyhurnya begitu. Terus sampean dapat kiriman keju dari Syam. Kan enggak tahu kan ini pakai renet babi atau enggak. Mungkin pakai infahnya babi, mungkin pakai infahnya kambing. Iya kan? Enggak serba mungkin. Itu enggak tahu. Masyhure dari babi. Masyhurnya dari babi. Tapi selama enggak tahu, dikembalikan pada hukum asal, keju itu suci. Dan ini pernah dulu di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah itu ada yang memberikan hadiah kepada beliau, keju yang dari Syam. Rasulullah langsung dahar tanpa nanya. Ini dikasih siapa, pembuatannya bagaimana, ada sertifikat halal apa enggak, baik sertifikat halal dari MUI, sing tulisannya biasa, atau sing dari Depak, sing modelnya kayak wayang. Enggak nanya Rasulullah ya, itu enggak nanya. Nah, jadi enggak nanya ada sertifikat halal apa enggak, ada izin dari BP POM atau tidak. Nah, itu enggak nanya. Langsung didahar. Untuk apa Nabi? Berarti dakwaro, bukan dakwaro. Nabi itu ingin mentasyrik, tabligh, menyampaikan pada kita dengan menjelaskan dengan lisan, dengan perbuatan. Itu kan lebih kuat dengan perbuatan. Jadi Nabi langsung ingin mencontohkan bahwa makan barang kayak gini ini boleh, halal. Walaupun Nabi juga mengajarkan kita waro. Waro. Karena itu ulama fuqaha kemudian dari beberapa dalil yang ada menjelaskan kalau secara fikih asal nggak tahu ya halal. Sebaiknya waro apa enggak dalam hal ini? Kalau umumnya memang golibnya najis, maka waroknya ditinggalkan. Kalau sampai ingin warok jangan dimakan. Tapi kalau enggak sekedar isu-isu enggak jelas, itu dari
grup sebelah dari sebelahnya lagi terus, enggak ketemu sebelah terus ya. Sampai tutup nanti balik muter mana yang pertama ya. Itu. Enggak jelas sumbernya. Itu apa? Meninggalkan gara-gara hanya sekedar isu itu jenis was-was. Memang umumnya memang najis, walaupun sampai tidak tahu, sebaiknya waroknya itu meninggalkan lah begitu. Jadi jangan hanya ngambil ini tapi juga digabung. Jadi Nabi mengkonsumsi karena ingin menjelaskan bahwa hal seperti itu boleh suci. Tapi juga warok apa ndak? Waroknya di sini melakukan apa meninggalkan? Ya digabungkan dengan dalil-dalil yang lain. Begitu. Ini semuanya kaidah dan contoh-contohnya ini diambil dari Syarah Minhaj yaitu Tuhfah karangan Imam Ibnu Hajar. Ini masalah penting ini. Yang sering pakai juga kita kalau beli ikan di pasar kan minta beteti kan ya. Dan biasanya tukang ikan ini kan beteti kan ya begitu enggak ngerti najis. Nyucinya ya dicelup begitu. Tangannya najis, ada kotoran ikan, ada darah ikan. Cucinya ke kobokannya. Enggak dikelucur. Nah itu. Sampean untuk menghindari kayak gitu akhirnya beli ikan enggak usah dibetet. No. Dibeteti sendiri, dibersihkan sendiri kotorannya ya. Kemarin sampean bayar 50.000 padahal harganya 40.000. Oleh susu 10.000 kok mamel. Aduh kok mamel ini ya. 10.000 ini mah mamel. Hukum asal duit suci. Tapi biasanya mamel susu teko tukang iwak ini ya gara-gara habis meteti terus wejik sing enggak sesuai aturan biasanya begitu. Ketok apa enggak? Enggak usah minta rekaman CCTV. Enggak, wis kesaan ngono ae. Kesaan enggak masalah suci, hukum asal suci. Ini yang sering terjadi. Ya, dan yang lain-lain. Bertamu ke rumah orang, punya anak kecil, bayi-bayi. Biasanya namanya bayi yang ngompol dan seterusnya. Dan umumnya orang kampung biasanya nyale anak yang ngompol dilap gitu aja. Enggak disucikan, diserbeti pakai kain kering. Nah, nanti setiap hari rumahnya dilap, tambah rata najisnya. Ya, asalnya di satu tempat menjadi rata ke seluruh rumah. Umumnya orang kampung begitu. Tapi hukum asal lantai suci. Sampean bertamu ke rumah orang yang banyak anak kecilnya. Ya, yang punya rumah ya orang awam. Bukan santri sing pahaman ngono kan enggak. Ima orang awam atau santri tidak pahaman. Misalnya. Nah, jadi ada kemungkinan besar lantainya itu najis. Anaknya bayi-bayi kok. Jarang kan orang menjaga kesucian lantai rumahnya itu. Umumnya najis. Tapi hukum asal suci. Sampai mau numpang sholat. Nggak usah pakai acara nyilih gampiak mulai jeding sampai sajadah. Ya. Terus wudu ke kamar mandi. Keluar kamar mandi. Sendal itu sunnah dipakai di kamar mandi, bukan di luar kamar mandi. Dari kamar mandi langsung keluar, enggak usah sendalan ke sajadah sholat toh. Hatta enggak pakai sajadah sholat toh. Enggak usah nanya. Najis apa suci? Pertanyaannya sampai nanti yang bikin najis. Ya. Selama enggak tahu berarti suci. Ada apa Mas Pak? Mulai gambiak klotak. Mulai jeding minal hammam ila sajadah ya. Waduh, Masya Allah. Mau jamaah, yang lain tidak ada urusan. Aku hati-hati. Sampean sakarepmu, egois jenenge. Ya, egois. Dia tok pakai sendal, yang lain enggak kate, enggak ngurus, liane iku enggak perhatian. Sampean egois. Wis keliru egois bisanya. Nah, gitu. Nah, jadi apa? Enggak usah ragu. Jadi pernah ada tamu begitu, bertamu ke rumah Habib Abdullah Muhdar ya begitu, mau ke jeding, mau sholat terus minta sendal. Mau dipakai keluar jeding karena mau sholat, lepasin sendalnya. Minta Habib saya mau sholat, iya tahu saya mau sholat, tapi rungokno ya, lantai itu lebih suci dibanding kakimu. Lantai rumah saya lebih suci dibanding kaki kamu ya. Tidak usah pakai sendal di luar ya. Itu ya, untuk ngajari mendidik ya. Biar enggak biasa was-was. Was-was itu duit. Bukan was-was itu najis. Niat tak usah was-was. Bacaan tak usah was-was. Bis.
Bismillah. Nggak usah bacaan, nggak usah was-was. Najis nggak usah was-was. Nawaitu, jungkrakno ya. Niat nggak usah was-was, najis nggak usah was-was, bacaan sholat nggak usah was-was. Was-was itu duit. Oleh duit iki duit apa iki? Sing penting duit, golek sing haram repot, kate sing halal. Sing haram lo repot. Duit ndak was-was ya. Boleh urusan najis kate kebalik. Ini namanya warok akwaj. Warok bengkong gitu ya. Ndak tepat. Warok ndak tempat sasaran. Warok itu dalam urusan yang masuk ke mulut kita, yang masuk ke perut kita. Itu sing waswas. Yo kabeh dimplok. Lah, urusan niat, najis dan yang lain-lain ndak usah was-was. Wa yu'fa wallahu alam.